Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Siang hari ini kita akan kembali belajar akan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur siang hari ini Tuhan berikan pada kami waktu untuk kami kembali merenungkan firman-Mu dan belajar akan kebenaran-Mu Tuhan melalui pendalaman Alkitab online. Tuhan yang menolong setiap kami untuk dapat memahami dan mengerti akan firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan pada siang hari ini melalui Roh Kudus-Mu yang bekerja di dalam hati kami masing-masing. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan saat ini hanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan membaca satu bagian firman Tuhan di dalam Lukas pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-44. Sekali lagi, Lukas pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-31 sampai ayat yang ke-44. Saya akan bacakan bagi kita semua. Bapak Ibu saudara sekalian dapat mengikuti di dalam Alkitabnya masing-masing, demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan dan berteriak dengan suara keras. Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Tetapi Yesus menghardiknya katanya, diam, keluarlah daripadanya. Dan setan itu pun menghempas orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain katanya, alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar. Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus dan orang-orang lain. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, engkau adalah anak Allah. Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia, supaya jangan meninggalkan mereka. Tapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Demikian jauh bacaan firman Tuhan kita pada kesempatan siang hari ini. Jemaat Tuhan, minggu kemarin kita sudah membahas ya tentang pelayanan Yesus di Galilea, khususnya di Nazaret. Itu ditolak, dan ketika Yesus ditolak karena orang-orang itu tidak senang dia pergi ke tempat yang lain. Dan kita bisa melihat Bapak Ibu yang terkasih bahwa Yesus bukan pergi ke tempat lain karena dia ditolak, tapi Yesus ditolak karena memang dia pergi ke tempat lain. Dan ini merupakan satu prinsip yang penting dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan di dalam pelayanan kita. Kita bisa melihat bagaimana tadi dikatakan Yesus pergi ke Kapernaum, ke sebuah kota yang terletak di pantai barat Laut Galilea, Bapak Ibu ya. Kota ini merupakan pusat Yahudi terbesar di wilayah ini. Nah, ketika Yesus dari Nazaret pergi ke Kapernaum, kita memperhatikan bagaimana ketika dia pergi ke Kapernaum, sekali lagi bukan karena dia sakit hati ataupun karena dia merasa wah dia tidak diterima di tempat tersebut, namun kita bisa mengerti di dalam arti bahwa
Tuhan Yesus pergi, ya, dia ke Kapernaum bukan berangkat karena dia sakit hati, oleh karena orang-orang Galilea saat itu menolak dia. Tetapi kita bisa melihat bagaimana kita harus mengerti hal ini dalam sebuah pandangan tentang perluasan pekerjaan Tuhan yang tidak hanya dinyatakan bagi Nazaret, namun juga bagi Kapernaum dan tempat-tempat yang lain. Nanti kalau kita bisa melihat ke depannya bagaimana Yesus tidak hanya melayani di satu tempat ataupun satu kota, tetapi dia pergi ke kota-kota ataupun ke tempat yang lain. Nah, Kapernaum dikatakan di sebuah kota di Galilea. Dan kemudian apa yang dilakukan oleh Yesus di sana adalah dia mengajar di situ, dikatakan pada hari-hari Sabat. Dan ini merupakan satu kebiasaan bagaimana Tuhan Yesus mengikuti kebiasaan orang-orang Yahudi, bahwa sebagai orang Yahudi yang sejati dia memelihara hari-hari Sabat dan dia juga memberitakan firman Tuhan di sana. Tapi yang terkasih dalam Tuhan, bagian ini merupakan catatan pertama tentang pelayanan Tuhan Yesus, ya. Kalau kita bisa melihat pada minggu kemarin juga dan pada kesempatan saat ini kita bisa melihat bagaimana ini merupakan sebuah catatan Lukas yang menyatakan pelayanan Tuhan Yesus yang pertama. Dan Lukas menggambarkan orang-orang banyak pada saat itu yang mendengarkan tentang ajaran Yesus, yang mendengarkan tentang ajaran Tuhan Yesus itu, dikatakan mereka begitu takjub, ya, mereka begitu terheran-heran mendengarkan pengajarannya. Kenapa dikatakan? Karena pengajarannya itu penuh kuasa. Pengajaran dan perkataan Yesus dikatakan penuh dengan kuasa. Ada otoritas di dalamnya. Bahwa setiap kata yang diucapkannya sangat berbobot. Dan ini membuat orang banyak yang mendengarnya kagum. Kenapa? Karena perkataannya sendiri memang menakjubkan. Tidak seperti perkataan ataupun pengajaran yang selama ini mereka dengar dari ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang memberikan ajaran mereka juga. Nah, kita bisa melihat bagaimana pelayanan Yesus ada otoritas. Karena apa? Karena kita tahu bersama bagaimana otoritasnya itu diberikan oleh Bapa sendiri. Perkataannya yang penuh kuasa, penuh wibawa. Dan kuasa itu bekerja, Bapak Ibu, ya, bersama dengan perkataan yang diucapkannya untuk bisa masuk ke dalam hati nurani manusia. Tuhan Yesus di dalam setiap ajarannya, dia tidak memberitakan dirinya sendiri. Tidak, Bapak Ibu, ya, tetapi ia memperlihatkan kepada pendengar, yaitu tentang kemuliaan Bapa yang di surga. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bukankah ini sebuah pelajaran yang harus kita perhatikan dari apa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan, Bapak Ibu, ya, bahwa seringkali pelayanan kita akan menjadi gagal. Seringkali ketika kita di dalam pelayanan kita berusaha untuk menarik orang kepada diri kita, bukan kepada Yesus. Kadang-kadang Bapak Ibu kita bisa jatuh dalam hal ini. Karena itulah natur dosa manusia. Kita menerima penerimaan orang lain. Bagaimana ketakjuban orang lain melihat dan meresponi pelayanan kita. Karena itu kita perlu hati-hati, Bapak Ibu. Oleh karena apa? Karena kita tidak membawa orang kepada Tuhan Yesus, tetapi membawa orang kepada diri kita sendiri. Sehingga kita bisa melihat bagaimana ada banyak-banyak orang yang begitu mengidolakan gitu, ya, tentang seorang hamba Tuhan, ya, dengan begitu sangat fanatik sekali. Mari kita melihat, Bapak Ibu, sekali lagi kepada diri kita. Apakah kemudian kita bisa menjadi gelisah ketika ada orang lain yang dipakai Tuhan? Lalu ketika orang banyak yang dulunya dekat dengan kita sekarang mendekat kepadanya, sehingga kita menjadi takut.
akan apa yang dinamakan dengan kehilangan pengaruh, kehilangan daya tarik. Maka pada saat seperti itu kita sedang membangun apa yang dinamakan dengan bukan membangun kerajaan Allah, tetapi membangun kerajaan diri kita sendiri. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini hal yang perlu kita perhatikan dengan sungguh di dalam kehidupan pelayanan kita. Kita dipanggil Bapak Ibu untuk menarik orang melihat kepada Kristus, bukan melihat kepada kita di dalam setiap firman Tuhan, di dalam setiap hal yang kita boleh lakukan di dalam kehidupan ini. Yaitu mereka boleh melihat Kristus. Dan Tuhan Yesus kita bisa melihat bagaimana Dia datang ke dalam dunia ini dengan satu tujuan, yaitu membangun kerajaan Allah. Bapak Ibu yang terkasih, kita bisa melihat bagaimana dikatakan bahwa Tuhan Yesus di dalam pengajaran, di dalam perkataannya tadi dikatakan penuh kuasa. Karena apa? Karena Dia bukan mengajar dari dirinya sendiri. Tapi apa? Tapi Dia mengajar dan menerima apa yang dari Bapa. Kalau kita mengajar Bapak Ibu apa yang kita terima dari Tuhan, maka itu pengajaran yang berkuasa. Kalau itu keluar dari kalimat ataupun mulut kita, dari kedagingan kita, tidak mungkin bisa menjadi satu pengajaran yang berkuasa. Dan mungkin akan kehilangan apa yang dinamakan dengan otoritas. Tidak peduli Bapak Ibu ya, kita sedemikian rupa ya dalam segala ekspresi pembawaan kita dalam menyampaikan firman Tuhan. Tapi juga kalau kita bisa melihat ada orang-orang yang sederhana, penuh kuasa ilahi. Sementara orang-orang yang merasa diri begitu hebat ya, begitu fasih di dalam berbicara, tetapi pengajarannya tidak menyentuh hati manusia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam hal ini Lukas memberikan penekanan bahwa perkataan, bahwa pengajaran firman yang keluar dari mulut Tuhan Yesus itu penuh dengan kuasa. Dan kemudian orang yang mendengarnya membuat satu perbandingan Bapak Ibu dengan pengajaran ahli-ahli Taurat itu yang mengajar mereka bukan dengan otoritas, sedangkan Tuhan Yesus mengajar mereka dengan otoritas yang dari surga. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat bagaimana dilanjutkan Bapak Ibu. Kalau kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-33. Kalau kita bisa melihat bahwa di dalam kaitan cerita ini, yaitu dimasukkan tentang apa yang dinamakan pengusiran setan ya. Orang yang kerasukan setan yang kemudian diusir, dihardik. Ini berada di dalam judul besar tentang pengajaran dan perkataan Yesus yang penuh kuasa. Maka kita bisa melihat bagaimana peristiwa pengusiran setan pun itu ditaruh Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk melayani berita utama. Apa berita utamanya? Yaitu tentang pengajaran dan perkataan Tuhan Yesus yang penuh kuasa. Maka dalam hal ini ketika kita membaca firman Tuhan, kita jangan salah menempatkan Bapak Ibu. Mana yang lebih, kita harus melihat fokus ataupun sentral, mana yang lebih mendukung sehingga kita tidak salah ataupun tidak kehilangan fokus. Karena sentralnya yaitu pada pengajaran dan perkataan Tuhan Yesus yang penuh kuasa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, peristiwa tentang pengusiran setan ya, yang dilakukan oleh Tuhan Yesus terhadap seseorang yang hadir pada saat itu. Bapak Ibu, ketika kita berbicara tentang setan, bukankah kita banyak dipengaruhi dengan cerita-cerita horor ya? Di dalam benak kita ketika kita diberikan satu kata yaitu setan, termasuk saya sendiri, saya kata apa dalam benak pikiran saya, wah setan itu seperti ya, dia pakai baju putih, kemudian mengerikan, rambutnya ke depan semua dan lain sebagainya. Maka kita bisa melihat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana Alkitab itu sendiri punya pengertian tentang setan. Sementara dunia kita
Ketika kita menggambarkan Bapak Ibu tentang gambaran-gambaran yang tentang setan itu memang tidak cocok ya dengan apa yang ada di dalam firman Tuhan. Kalau kita baca dalam bagian ini, setan terutama digambarkan sebagai pribadi yang merusak kehidupan seseorang. Setan pada waktu itu mengganggu manusia. Sering kali Bapak Ibu, Alkitab juga mencatat merusak kondisi fisik manusia. Karena itulah memang pekerjaannya, dia merusak kondisi fisik manusia tersebut. Namun kalau kita bisa melihat Bapak Ibu yang sekasih dalam Tuhan, dikatakan bahwa ketika di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan dan dia berteriak dengan suara keras. Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, seolah-olah kehadiran Tuhan Yesus saat itu mengusik mereka, yaitu setan-setan yang hadir yang ada di dalam diri orang tersebut. Nah, kita bisa melihat bagaimana dikatakan setan itu berteriak dengan suara keras dalam ayat yang ke-34 yang sudah kita baca tadi. Dan tidak hanya itu Bapak Ibu, bagaimana dia kemudian mengatakan, aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat di sini ya. Bagaimana dia boleh menyatakan, yaitu setan itu menyatakan pengenalannya akan Tuhan Yesus, dikatakan orang Nazaret. Bahkan dia menyebut Bapak Ibu yang kudus dari Allah. Dia mau menyatakan hal itu. Bapak Ibu yang sekasih dalam Tuhan, kita bisa melihat apakah respon dari Tuhan Yesus ketika iblis mengatakan hal ini kepada Tuhan Yesus di dalam pengenalannya. Dia mengatakan, menyebut Yesus orang Nazaret, engkau yang kudus dari Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini seperti setan itu mau menyatakan bahwa dia bisa menaklukkan Tuhan Yesus. Ya, karena apa? Karena seolah-olah karena dia mengenal Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita bisa melihat referensi ya dari surat Yakobus, bagaimana ini adalah pengenalan yang dikatakan oleh Yakobus, dikatakan setan itu percaya bahwa Allah itu satu, Allah itu esa, dan setan itu gentar akan hal itu. Namun ini bukan kepercayaan yang menyelamatkan Bapak Ibu, seperti kita percaya kepada Tuhan Yesus, mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi atas kehidupan kita. Orang mengenal Tuhan Yesus dalam relasi apa Bapak Ibu yang terkasih? Atau apakah mengenal dalam relasi atau tidak? Ada orang Bapak Ibu yang tahu nama Yesus, tapi tidak ada relasi kasih dengan Yesus. Orang tahu nama Yesus, ketika dia tidak memiliki relasi kasih dengan Allah, dengan Tuhan Yesus, maka dia tidak beribadah. Dia tidak taat kepada firman Allah. Apakah itu yang disebut dengan pengenalan Bapak Ibu? Nah, itulah pengenalan setan seperti di sini yang dinyatakan ya dalam Injil Lukas. Setan dikatakan seperti mengenal Yesus, tapi dia bukan mengenal lalu dia beribadah kepada Tuhan Yesus. Ataupun menyembah kepada Tuhan Yesus. Ataupun takluk kepada Tuhan Yesus. Tidak Bapak Ibu ya. Setan seperti mengenal Tuhan Yesus, tetapi sesungguhnya dia tidak pernah beribadah. Dia tidak pernah menyembah, dia tidak pernah takluk kepada Tuhan Yesus. Namun kalau kita membaca dalam perikop ini, bagaimana setan ini kemudian berusaha untuk menaklukkan Tuhan Yesus dengan mengatakan, aku tahu namamu siapa. Aku mengenal engkau, Yesus orang Nazaret, dan engkau yang kudus dari Allah. Tapi kemudian apa yang Yesus katakan Bapak Ibu yang terkasih? Apakah Tuhan Yesus kemudian bangga dengan apa yang dinyatakan oleh setan ini Bapak Ibu? Tidak ya. Tuhan Yesus kemudian mengatakan kepada setan itu, diam,
keluarlah daripadanya. Seolah-olah Tuhan Yesus ingin mengatakan dia tidak ingin berurusan dengan pengakuan setan tentang dia di depan orang banyak pada saat itu. Itu artinya Bapak Ibu, bagaimana iblis itu tidak punya akses untuk dapat menaklukkan Tuhan Yesus. Meskipun dia mengatakan seolah-olah dia itu mengenal Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan diam kepada setan itu Bapak Ibu. Kenapa? Karena engkau tidak berhak untuk menyaksikan aku adalah yang kudus dari Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tentunya ini bukanlah satu kalimat yang salah. Memang Tuhan Yesus adalah yang kudus dari Allah. Tapi Tuhan Yesus menyuruh setan itu diam Bapak Ibu ketika dia menyatakan hal itu. Setan itu bukan bersaksi, bukanlah saksi yang mau dipakai Allah. Bukan Bapak Ibu. Karena apa? Karena yang mau dipakai Allah sebagai saksi adalah saudara dan saya. Setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Tapi yang aneh Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita boleh mau refleksikan di dalam kehidupan kita. Bukankah Bapak Ibu kita disuruh, kita diperintahkan untuk boleh menyaksikan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Tapi apa yang sering kali kita perbuat Bapak Ibu, kita adalah orang-orang yang diam. Sementara si iblis yang tidak disuruh, yang tidak diperintahkan untuk bersaksi, dia malah yang malah banyak bicara. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, maka penting bagi kita untuk memperhatikan bahwa kesaksian itu ketika isinya cuman konten yang betul, isinya memang benar. Tapi kita juga harus melihat Bapak Ibu, pembawa berita itu siapa. Karena apa? Karena pada waktu kehidupan kita menjadi batu sandungan ataupun menjadi tidak menjadi berkat bagi orang lain, maka semakin kita banyak membicarakan tentang Injil, akan timbul apa yang dinamakan dengan kekacauan di mana-mana. Ya, sementara kita memberitakan firman Tuhan, mungkin kita adalah orang yang suka istilahnya mungkin itu berantem, berkelahi ataupun hal-hal yang lain yang kita lakukan. Maka apa yang kita ajarkan di dalam ajaran firman Tuhan kepada sesama kita, ketika kita mengatakan percaya kepada Kristus, tapi mereka melihat kehidupan kita yang sedemikian brutalnya Bapak Ibu, maka orang itu pasti tidak akan mau percaya kepada Yesus. Karena mereka mungkin akan berpikir Bapak Ibu, kalau saya percaya kepada Tuhan Yesus, mungkin saya akan menjadi orang ataupun model seperti orang itu. Jadi percuma kita mengaku percaya kepada Tuhan, tapi hidup kita menimbulkan kesan yang tidak baik kepada orang lain. Sekali lagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam hal ini bagaimana kita boleh memperhatikan kehidupan kita. Biarlah ya keseimbangan antara perkataan dan perbuatan itu boleh nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan diam, keluarlah. Karena apa Bapak Ibu? Karena setan pada saat itu menunjukkan sebenarnya apa yang akan dilakukannya. Apa yang dilakukan oleh setan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita bisa melihat bagaimana upayanya untuk menghempaskan orang yang kerasukan tadi ke tengah-tengah orang banyak. Seolah-olah dia dengan amarah, seolah-olah dia ingin menghempaskan orang itu ke tanah. Gagal dan tidak berhasil mencelakakannya Bapak Ibu ya. Inilah kecenderungan yang ingin dilakukan oleh setan Bapak Ibu. Yaitu menghancurkan. Tetapi itu berhasil dikuasai oleh otoritas yang dimiliki oleh Yesus untuk membebaskan manusia dari cengkraman setan. Namun sebaliknya Bapak Ibu, kita bisa melihat bagaimana Kristus dalam hal ini menunjukkan lebih besarnya kuasa yang dimilikinya dibandingkan dengan kuasa setan itu. Ya. Tanpa memberi pukulan, tanpa mencengkram untuk mematikan, dikatakan Bapak Ibu bahwa setan itu keluar dari orang itu tanpa menyakitinya.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hardikan Yesus yang keras untuk menyuruh setan itu keluar sama sekali tidak menyakiti orang itu. Tapi bagaimana apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah menyembuhkan, memulihkan orang tersebut. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat di dalam ayat yang ke-36. Ayat yang ke-36 itu dikatakan, dan semua orang takjub lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, alangkah hebatnya perkataan ini. Sebab ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar. Bagaimana pengusiran setan dalam Injil Lukas ini, Bapak Ibu, mendukung betapa besarnya kuasa perkataan Tuhan Yesus. Bagaimana peristiwa ini tentunya tidak luput dari perhatian banyak orang yang saat itu hadir untuk menyaksikan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sehingga mereka mengajukan sebuah pertanyaan, Bapak Ibu ya, alangkah hebatnya perkataan ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kembali kita memperhatikan pusatnya apa yang dikatakan oleh orang banyak itu, Bapak Ibu. Pusatnya ataupun sentralnya adalah pada perkataan yang keluar dari mulut Tuhan Yesus, bukan pada pengusiran setannya. Dikatakan alangkah hebatnya perkataan ini. Jadi Bapak Ibu, Alkitab yang kita baca tadi tidak mengatakan alangkah hebatnya pengusiran setan ini, alangkah hebatnya pelepasan ini, alangkah hebatnya ya hal yang sudah terjadi ini. Tidak, Bapak Ibu ya. Tetapi dikatakan alangkah hebatnya perkataan ini. Sekali lagi fokus ataupun sentralnya yaitu pada firman atau pada perkataan Tuhan Yesus yang dikagumi oleh orang banyak. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita boleh melihat sekarang fokus adalah kuasa Kristus yang berkata-kata ya dengan otoritas yang diberikan Bapa sendiri, sehingga dia bisa menaklukkan bahwa setan-setan yang merasuk dan menghancurkan hidup seseorang itu pun boleh taat terhadap perkataan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, maka ini ya, hal yang perlu kita perhatikan. Yang membawa orang itu takjub bukan pada pengusiran setannya, tetapi sekali lagi pada hebatnya perkataan Tuhan Yesus. Maka jangan salah fokus Bapak Ibu yang akhirnya kita menjadi kagum pada sesuatu yang salah, pada fenomenalnya. Kagum bukan kepada sesuatu yang sentral, tetapi pada suatu hal yang menjadi pendukung dari peristiwa itu. Ya, kita tidak dipanggil untuk takjub ataupun kagum kepada hal-hal yang fenomenal, tetapi bagaimana kita boleh kagum terhadap firman Tuhan yang disampaikan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat bagaimana sekali lagi peristiwa pengusiran setan yang mau disaksikan oleh Lukas. Dikatakan betapa berkuasanya perkataan yang keluar dari mulut Yesus. Sampai memberi perintah kepada roh-roh jahat pun mereka keluar. Dan ketika mereka menyaksikan hal itu Bapak Ibu, bagaimana ayat yang ke-37. Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Tuhan Yesus populer ya, ada satu terkenal di daerah itu oleh karena apa? Sekali lagi tidak hanya fokusnya adalah pada perkataan Kristus, pada firman yang penuh kuasa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-38 dikatakan, kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Masuk Bapak Ibu, setelah dia di dalam pelayanan kepada orang-orang banyak, saat ini Tuhan Yesus masuk ke dalam pelayanan yang khusus. Ketika dia sudah menangani orang banyak, saat ini dia secara khusus, secara personal, secara individu datang. Ya, dikatakan ke rumah Simon. Kita melihat dalam kehidupan pelayanan Tuhan Yesus Bapak Ibu, bahwa pelayanan kepada orang banyak itu dilakukan
namun juga pelayanan yang bersifat personal juga dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, kali ini sekali lagi dia pergi ke rumah Simon. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hal menarik kalau kita memperhatikan bagaimana dalam Injil Lukas dia tidak mengulang lagi Bapak Ibu secara detail siapakah Simon itu dan siapakah orang-orang yang beserta dengan dia saat itu. Karena kita sudah tahu ya Simon itu siapa dari pembacaan Injil lain. Kalau kita bisa dalam Markus lebih detail menceritakan siapakah Simon itu seperti yang sudah kita pelajari beberapa waktu yang lalu ya Bapak Ibu ya di dalam eksposisi Injil Markus. Namun kalau kita bisa lagi dikatakan lebih fokus dalam ayat yang ke-38 Tuhan Yesus datang untuk menyembuhkan ibu mertua Simon demam keras dan dikatakan mereka meminta. Mereka ini juga tidak dijelaskan Bapak Ibu siapakah dalam hal ini. Namun kalau kita perhatikan dikatakan ketika mereka meminta Yesus untuk menyembuhkan ibu mertua Simon yang demam keras Bapak Ibu. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Dikatakan Yesus menghardik demam itu. Nah Bapak Ibu kita melihat sama seperti yang baru saja dilakukannya dengan setan. Kini dia berurusan dengan penyakit. Dia menghardik penyakit itu seperti dia menghardik setan yang merasuki tubuh ataupun hidup seseorang tadi Bapak Ibu ya. Dan ketika itu juga perempuan itu sembuh dan dikatakan apa? Melayani mereka. Seperti mengusir setan, penyakit itu seperti mengusir setan yang dihardik keluar. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita boleh mengingat bahwa penyakit itu menyatakan bahwa kehidupan manusia yang sudah dirusak oleh dosa. Ya, dan termasuk setan di dalamnya. Pada mulanya bukanlah demikian Bapak Ibu ya, kalau kita bisa melihat dalam kitab Kejadian. Tetapi oleh karena dosa yang merusak natur manusia, sehingga penderitaan ataupun sakit penyakit itu juga menjadi bagian di dalam diri manusia. Kita tidak bisa menyimpulkan Bapak Ibu ya, kalau begitu ya ketika kita sakit pasti dari setan. Ya kita tidak bisa menyimpulkan demikian Bapak Ibu ya. Tapi Alkitab menyebutkan penyakit bisa ditimbulkan oleh setan, itu betul. Penyakit pun bisa diperlakukan oleh Tuhan seperti setan. Ya, Tuhan menghardik penyakit itu karena penyakit itu mengganggu apa yang dinamakan dengan stabilitas seseorang. Nah, setelah menghardik penyakit itu, Bapak Ibu dia meninggalkan dia yaitu perempuan itu kemudian segera bangun. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, perempuan itu yaitu ibu mertua Simon ini kemudian melayani mereka. Hal yang menjadi perhatian bagi kita di sini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana perkataan Yesus yang penuh dengan kuasa dan otoritas itu juga ya mampu untuk menghardik penyakit yang dialami oleh ibu mertua Simon. Dan apa yang menjadi respon dari ibu mertua Simon, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan dia segera bangun dan melayani sesamanya. Jadi kita perhatikan Bapak Ibu ketika kita di dalam kondisi sakit ataupun ketika kita melihat orang-orang saudara seiman kita yang sakit. Tujuan ketika kita minta kesembuhan yang daripada Tuhan. Ataupun ketika kita sudah mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Kita harus tahu goalnya, kita harus tahu tujuan mengapa kita sembuh. Sama seperti ibu mertua Simon Bapak Ibu, dia segera bangun dan dikatakan dia melayani mereka. Jadi satu pertanyaan yang selalu kita renungkan Bapak Ibu, untuk apa kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita sekarang ini? Apakah untuk melayani Tuhan atau melayani kedagingan kita? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tentunya Tuhan memberikan kepada kita kesehatan. Bukan untuk kita pakai untuk melayani kedagingan kita, tetapi dipakai untuk melayani Dia dan melayani sesama. Jadi ketika Tuhan memberikan pada kita kesembuhan, ketika Tuhan juga memberikan pada kita kesehatan,
supaya kita bisa melayani. Untuk itulah Bapak Ibu, Tuhan menghadik demam itu, sakit itu. Namun mungkin kita berpikir Bapak Ibu ya, terus bagaimana? Kalau Tuhan tidak dalam arti kata mungkin membiarkan penyakit itu ada selalu dalam kehidupan seseorang dan tidak menyembuhkan. Apakah kita bisa melayani kalau begitu? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, anugerah Tuhan itu selalu memberikan cukup kepada seseorang yang bisa merespon akan penderitaan yang dia alami dan terus melayani Tuhan. Contohnya siapa Bapak Ibu? Contohnya Paulus ya. Paulus ketika dia mengalami apa yang dinamakan dengan duri dalam daging dan dia memohon 3 kali kepada Tuhan, dia berdoa 3 kali kepada Tuhan. Apakah ketika Tuhan tidak menjawab doanya Bapak Ibu dan kemudian dia tidak bisa melayani? Tidak. Dia terus melayani dalam kelemahannya, dia terus melayani dalam sakit penyakitnya, dia terus melayani dalam keterbatasannya. Karena apa? Karena dikatakan, justru dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Ada anugerah Tuhan yang cukup untuk membuat orang itu tetap dapat melayani di dalam sakit penyakit yang dia alami. Sehingga kita bisa melihat Bapak Ibu, waktu sembuh, goalnya tercapai ya, melayani Tuhan. Waktu tetap berada dalam keadaan sakit pun goalnya tercapai, ya tetap melayani Tuhan seperti halnya Paulus. Yang paling kacau Bapak Ibu, yang perlu kita waspadai dalam diri kita, yaitu ketika kita di dalam keadaan sehat, namun kita tidak melayani Tuhan dan sesama. Sebuah lagu yang tidak asing bagi kita ya. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, bagaimana hidup ini sudah menjadi berkat. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, melayani Tuhan tidak sesempit ya pelayanan di gerejawi saja. Tetapi dalam rumah tangga kita, lingkungan sekitar kita, dimanapun kita berada, kita boleh melayani sesama kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, biar hal ini juga boleh menggugah kita menjadi sebuah panggilan bagi kita. Apa yang Tuhan mau dalam keadaan tubuh yang sehat, ataupun ketika kita sembuh dari sakit kita, apa sih sebenarnya tujuannya? Yaitu kita boleh melayani Tuhan dan sesama. Kita langsung Bapak Ibu dalam ayat yang ke-40. Dalam ayat yang ke-40 dikatakan ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang yang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan ketika matahari terbenam. Ini mau mulai gelap Bapak Ibu ya. Orang tidak bisa bekerja. Orang bekerja selagi siang. Namun dikatakan di dalam kondisi dan keadaan seperti ini, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya pada waktu matahari terbenam. Tuhan Yesus Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam hal ini? Apakah Tuhan Yesus kemudian menyuruh mereka pulang, besok balik lagi ya? Ketika hari sudah siang, tidak Bapak Ibu ya. Tetapi Tuhan Yesus datang untuk melayani mereka. Karena apa? Bukankah Tuhan Yesus adalah sang terang dunia itu? Dia tetap melayani dan tidak tergantung pada matahari terbenam. Dikatakan bagaimana Tuhan Yesus dengan meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dan juga dikatakan Bapak Ibu, setan-setan juga keluar sambil berteriak, engkau adalah anak Allah. Berbeda Bapak Ibu, di dalam tadi yang pertama ketika dia mengusir setan dari seseorang yang dirasuki Bapak Ibu. Dia menghardik dengan suara yang keras. Tetapi pada bagian ini Tuhan Yesus hanya menjamah. Dalam arti kata dikatakan meletakkan tangannya atas masing-masing mereka. Sehingga yang sakit disembuhkan, roh-roh jahat yang merasuk dalam diri seorang pun keluar. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, namun apa yang dikatakan oleh setan-setan itu tadi kembali ketika mereka keluar dari diri seseorang,
Mereka katakan, engkau adalah anak Allah. Lalu Yesus dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara. Karena apa? Karena mereka tahu bahwa Yesus adalah Mesias. Bapak Ibu sang terkasih dalam Tuhan, maka hal ini menjadi perhatian bagi kita juga. Berapa banyak ya orang-orang Kristen yang mengenal Yesus pada apa yang dikatakan mukjizat, pada pengusiran setan. Namun kalau kita belajar Bapak Ibu dari Injil Markus maupun di dalam Injil Lukas, Tuhan Yesus itu selalu menyembunyikan kemesiasannya. Sampai kapan? Sampai di atas kayu salib. Kalau orang hanya mengenal Yesus cuma pada berdasarkan pengusiran setan, kalau orang mengenal Yesus cuma pada berdasarkan mukjizat, penyembuhan, meskipun termasuk di dalamnya Bapak Ibu, tetapi tanpa melihat salib, maka pengenalannya adalah satu pengenalan yang dangkal Bapak Ibu ya. Sehingga Tuhan Yesus menyuruh setan-setan itu diam. Karena apa? Karena ini belum waktunya. Waktu yang tepat. Yaitu sampai pada di atas kayu salib. Maka Bapak Ibu sang terkasih dalam Tuhan, ketika kita mengenal Yesus yang tersalib, itulah pengenalan yang benar akan Kristus. Mengakui Kristus dalam karya penebusan di kayu salib, itulah pengenalan yang benar. Namun ketika seseorang mengenal Yesus karena ia menyembuhkan, itu belumlah sebuah pengenalan yang fundamental Bapak Ibu. Bukan satu pengenalan yang konkret, bukan satu pengenalan yang komplit. Maka kita bisa membaca di dalam ayatnya yang ke-42 Bapak Ibu sang terkasih dalam Tuhan. Di sini kita bisa melihat ya, baik ketika matahari terbenam, Tuhan Yesus tetap melayani mereka. Karena apa? Karena Tuhan Yesus tidak bergantung sekali lagi pada kuasa matahari. Dia adalah pencipta. Ayat yang ke-42 Bapak Ibu dikatakan, ketika hari siang Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Sekali lagi dikatakan waktu siang Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Di dalam Alkitab Bapak Ibu banyak ya dikatakan bahwa bagaimana Tuhan Yesus kadang-kadang menarik diri untuk berdoa secara pribadi. Menarik untuk kita perhatikan Bapak Ibu. Dikatakan siang hari, tempat yang seharusnya menjadi waktu bagi orang yang ingin Bapak Ibu memperlihatkan apa yang dia punya untuk dapat dipamerkan Bapak Ibu ya. Tetapi Tuhan Yesus tidak melakukannya. Justru di siang hari dikatakan dia menarik diri ke tempat yang sunyi. Untuk apa? Dia untuk bisa berdoa. Memiliki satu komunikasi, relasi ataupun hubungan dengan Bapaknya. Dan dikatakan Bapak Ibu, tetapi orang banyak mencari dia lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Istilahnya Bapak Ibu sang terkasih dalam Tuhan, ketika Yesus hadir di daerah itu, orang banyak berpikir, mumpung engkau populer di sini, mumpung engkau dikenal di sini, lakukan hal-hal yang luar biasa lagi. Lakukan hal-hal yang spektakuler lagi. Bapak Ibu sang terkasih dalam Tuhan. Namun kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus tetap konsisten. Dia menjawab Bapak Ibu di dalam ayat yang ke-43. Juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah. Sebab untuk itulah aku diutus. Kalau Nazaret Bapak Ibu tidak dapat menahan Yesus. Kapernaum pun juga tidak dapat menahan Yesus. Pelayanan Tuhan Yesus tidak dikendalikan ya oleh penerimaan orang lain. Yang dilayani oleh Tuhan Yesus bukan hanya kota Kapernaum saja ataupun Nazaret saja.
Tapi juga dengan jelas Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia juga akan pergi ke tempat-tempat lain. Tuhan Yesus dalam hal ini Bapak Ibu, dia mengikuti apa yang menjadi pimpinan Bapa. Dan biarlah di akhir perenungan firman Tuhan pada kesempatan saat ini kita juga boleh selalu diingatkan bagaimana kita senantiasa di dalam hidup ini. Apakah kita mengikuti pimpinan Tuhan atas kehidupan kita, ataukah kita sedang mengikuti pimpinan orang-orang yang sedang mengapresiasi kehidupan pelayanan kita. Tapi biarlah kehidupan kita boleh senantiasa dipimpin oleh pimpinan Tuhan. Selalu di mana dan kapanpun kita berada, pimpinan Tuhan. Itulah yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Biarlah Bapak Ibu Sang terkasih dalam Tuhan, kita boleh selalu menyadari apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di dalam pelayanannya, pengajarannya, ucapannya, firman Tuhan yang disampaikannya. Itu penuh dengan kuasa dan otoritas. Itu pun juga boleh ada di dalam kehidupan setiap diri orang-orang percaya. Bahwa otoritas ketika kita berbicara itu bukan dihasilkan oleh kefasihan diri kita semata. Tetapi otoritas itu diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang yang mengasihi, yang selalu mencari, yang selalu bergumul, yang selalu merindukan akan Dia. Dan juga kita bisa melihat bagaimana biarlah hidup kita senantiasa juga boleh memiliki relasi dengan Tuhan. Sebab di dalam Dialah, di dalam relasi kita dengan Tuhan, kita tahu apa yang menjadi pimpinan Tuhan, apa yang menjadi maunya Tuhan di dalam kehidupan kita keseharian. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur karena pada kesempatan siang hari ini kami telah belajar firman-Mu. Sungguh Tuhan, apa yang Engkau nyatakan kepada kami sesuatu hal yang luar biasa. Firman, perkataan yang Engkau ucapkan penuh dengan otoritas dan kuasa. Oleh karena Bapa menganugerahkannya kepada-Mu Tuhan. Dan biarlah itu juga boleh nyata dan hidup di dalam kehidupan kami. Bahwa setiap perkataan kami juga harus sesuai dengan apa yang menjadi tindakan kami Tuhan. Oleh karena Engkau yang memberikan pada kami kuasa dan otoritas itu. Terima kasih Bapa, Engkau yang memimpin, Engkau yang menyertai kami senantiasa. Sehingga kami boleh hidup dalam kehidupan ini di dalam pimpinan yang daripada Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Udah tahu.